Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Noviantisari dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Moneter yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Monetary Policy Model for Open Economy of Indonesia. Nah, penelitian ini diteliti oleh Umar Juoro dari Bulletin of Monetary Economics and Banking pada bulan Juli 2013. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari jurnal ini, kita lihat dulu bagaimana gambaran dari penelitian mengenai Monetary Policy Model for Open Economy of Indonesia. Nah, kita masuk ke abstrak terlebih dahulu, di mana makalah ini menjelaskan stylist fact atau fakta gaya tentang ekonomi moneter di Indonesia yang meliputi kebijakan Bank Indonesia atau BI tentang nilai tukar, suku bunga pinjaman, inflasi, suku bunga efektif real, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang dampak kebijakan luar negeri atau yang dipengaruhi oleh The Fed sebagai Bank Sentral Amerika terhadap perekonomian moneter di Indonesia. Dengan memperhatikan fund rate, di mana di dalam penelitian ini menggunakan model empiris yaitu uji VAR, vektor autoregresi, yang dikembangkan untuk menangkap dampak kenaikan suku bunga terhadap sektor moneter di Indonesia. Selanjutnya dikembangkan model teoritis untuk mengambil hasil dari model empiris tersebut, di mana model teoritis menunjukkan bahwa kenaikan fund rate mempengaruhi kenaikan BI rate, lending rate, inflasi, sekaligus menurunkan nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan utama di bidang moneter Indonesia pada periode 2000 sampai 2013 dapat dijabarkan dalam 5 pengamatan atau fakta. Pertama, pada Juli 2005, BI rate digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter yang sekaligus menetapkan inflasi sebagai tujuan dari kebijakan moneter. Atau ini merupakan target dari BI untuk mencapai stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi yang tinggi pada tahun 2005 mengakibatkan kenaikan harga lebih dari 130% yang membuat Bank Sentral menaikkan suku bunganya setinggi 12,75% pada Desember 2005. Yang ketiga, krisis keuangan global pada Desember 2008 memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan, di mana BI rate berada pada level 9,50%. Mengikuti tren penurunan sebelumnya pada tahun 2006 hingga 2007. Nah, fakta-fakta yang keempat di periode 2010 dan 2012 menunjukkan kebijakan moneter yang longgar dengan BI rate terendah diikuti oleh suku bunga kredit terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Dan fakta-fakta yang kelima, kenaikan BI rate sebagai respon terhadap penurunan stimulus atau tapering Federal Reserve pada Juni 2013. Yang keenam, suku bunga kredit merespon dengan cepat kenaikan BI rate, namun turun perlahan seiring penurunan BI rate. Nah, oleh adanya gambaran empiris di atas menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Dengan demikian, pengukuran dampak kebijakan moneter perlu mempertimbangkan berbagai faktor di luar hubungan korelatif kedua arah di atas. Ini adalah premis yang mendasari penelitian yang diuraikan di dalam penelitian ini. Nah, sehingga dengan adanya fakta-fakta atau stylist fact tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian atau melihat penelitian di Indonesia mengenai kebijakan moneter ini. Nah, kita masuk ke literaturnya. Untuk mengembangkan model kebijakan moneter yang menangkap analisis empiris kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka, model tersebut diadopsi dari Monticelli 2005
yang kemudian dimodifikasi oleh Huang Taihao pada tahun 2008 untuk disesuaikan dengan karakteristik perekonomian di Indonesia. Untuk mendapatkan model keseimbangan dinamis perekonomian terbuka kecil dengan nilai tukar fleksibel, maka perlu dilakukan penurunan 22 persamaan dengan 22 variabel. Persamaan ekonomi domestik terdiri dari clearing pasar, term of trade, nilai tukar rare, kurva Phillips, biaya marginal, pasar sempurna yang menghubungkan domestik dan internasional, paritas bunga yang tertutup, kebijakan moneter atau aturan Taylor, produsen inflasi, output gap, shock atau guncangan produktivitas, guncangan moneter, dan guncangan stabilisasi nilai tukar. Sementara itu, menurut Taylor, ekonomi internasional merupakan fungsi dari spesifikasi permintaan agregat, kurva penawaran agregat, biaya marginal, kebijakan moneter aturan Taylor, kesenjangan keluaran, guncangan produktivitas, dan guncangan moneter. Selanjutnya, kita lihat model yang digunakan dalam atau metode yang digunakan di dalam analisis penelitian ini. Nah, metode yang digunakan adalah uji VAR, di mana persamaan satu model VAR mengasumsikan bahwa perekonomian Indonesia dapat dijelaskan dengan persamaan struktural yang seperti yang kita lihat ini. Di sini terdapat dua persamaan. Nah, dari dua persamaan inilah nanti akan diketahui bagaimana implikasi kebijakan moneter terhadap perekonomian di Indonesia yang akan diuji dengan alat analisis, yaitu dengan menggunakan uji VAR. Nah, selanjutnya kita lihat dari hasil yang dari hasil impuls respon yang dari impuls respon pengujian alat analisis uji VAR ini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa respon dari BI rate, inflasi terhadap BI rate, nilai tukar terhadap BI rate, lalu kredit terhadap BI rate, dan pertumbuhan terhadap BI rate. Nah, dari beberapa impuls ini, kita lihat hasilnya menunjukkan bahwa dari gambar 6 ini menyajikan fungsi respon impuls dari kenaikan guncangan BI rate, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BI rate diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit atau loan rate. Nah, kita lihat ini di sini. Ini adalah respon dari loan rate terhadap BI rate. Selanjutnya, kenaikan BI rate untuk menurunkan inflasi baru dilakukan setelah triwulan ketiga dan kembali ke kondisi mapan setelah triwulan ke-8. Sedangkan untuk respon yang diberikan oleh nilai tukar terhadap suku bunga BI rate, di mana nilai tukar menaikkan kembali BI rate ke kondisi mapan hanya setelah 3 kuartal. Ini adalah rare. Maka pada kondisi triwulan ke-3 kembali ke kondisi mapan. Sementara kenaikan BI rate menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kenaikan BI rate dengan cepat diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit dan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan penurunan konsumsi. Sementara itu, penurunan inflasi dan penguatan mata uang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan untuk kenaikan fund rate langsung diikuti dengan kenaikan BI rate, bunga pinjaman dan inflasi. Kenaikan tingkat dana juga mengimplikasikan melemahnya nilai tukar dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kenaikan fund rate diikuti oleh kenaikan BI rate yang berimplikasi pada variabel endogen. Nah, ini kita lihat respon-respon yang diberikan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini terhadap BI rate. Nah, selanjutnya kita lihat hasil dari varian decomposition. Nah, ini tabel yang menunjukkan shock varian decomposition monetary
uh, varian decomposition dari variabel moneter ini dalam penelitian ini. Nah, untuk mengetahui kontribusi shock kenaikan BI rate dan fund rate dari model empiris yang digunakan analisis dekomposisi variabel yang terdapat dalam sistem VAR, di mana itu turunan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Tabel ini menunjukkan bahwa menurut estimasi sistem VAR pada persamaan 1, inovasi pada BI rate memberikan sekitar 40% perubahan variabel agregat dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besar adalah inflasi dan nilai tukar sekitar 15%, yang relatif rendah yaitu sekitar 5% bunga pinjaman dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4%. Ini adalah responnya terhadap BI rate, di mana variabel-variabel ini memberikan varian dekomposisinya terhadap BI rate. Kita lanjut. Sementara untuk pada model VAR berdasarkan estimasi persamaan 2, di mana inovasi dalam fund rate memberikan perubahan agregat sekitar 58% terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian sekitar 13 dalam perekonomian sebagian besar pada BI rate sekitar 23%, kemudian sekitar 13% terhadap pertumbuhan dan sekitar 12% terhadap bunga pinjaman. Sementara itu, pengaruh inflasi dan RER relatif rendah. Nah, kita lihat inflasi dan RER ini berpengaruh rendah. Temuan ini cukup mengejutkan karena merupakan guncangan eksternal yang lebih besar dari guncangan internal perekonomian Indonesia. Penjelasannya adalah bahwa perekonomian Indonesia sangat terbuka terhadap guncangan eksternal. Dalam hal ini, fund rate sangat mempengaruhi aliran modal masuk dan keluar di Indonesia. Pengaruh ini juga dirasakan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, uji kausal Granger digunakan untuk menentukan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dari hasil estimasi dengan melihat tes statistik, terlihat bahwa inflasi mempengaruhi BI rate, di mana antara BI rate dan suku bunga pinjam bank sentral saling mempengaruhi, dan tingkat inflasi bank sentral mempengaruhi BI rate dan nilai tukar. Tingkat BI rate mempengaruhi pertumbuhan, dan tingkat dana mempengaruhi inflasi, serta nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi pinjaman dan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan mempengaruhi satu sama lain. Bisa kita lihat di sini ada hasil dari Granger Causality Test. Nah, ini adalah probabilitasnya. Kita lihat bahwasanya jika probabilitasnya kecil dari 0,05, berarti variabel ini mengakibatkan atau memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Ini adalah hubungan sebab akibatnya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini, dari beberapa pengamatan atau faktanya, model VAR empiris dan model teoritis terlihat jelas bahwa kebijakan moneter The Fed dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga fund rate memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan dana rate diikuti dengan kenaikan BI rate, kemudian bunga pinjaman, penurunan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan penundaan. Penurunan pertumbuhan lebih besar terjadi jika fund rate dan BI rate naik bersamaan dibandingkan saat hanya BI rate yang dinaikkan. Sementara untuk nilai tukar membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga model teoritis menurut model VAR empiris kenaikan inflasi dalam model empiris, sedangkan model teoritis inflasi menurunkan inflasi bila terjadi kenaikan fund rate. Nah, mungkin sekian review dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.